Sejarah singkat SMP Perguruan Cikini. Bermula dari sebuah kursus yang didirikan oleh Ibu Pandu Suryaningrat dibantu Ibu Min Sumaji dengan 12 orang murid pada masa penjajahan Jepang. Seiring perjalanan waktu dengan jumlah murid yang kian bertambah, akhirnya kursus ini berpindah ke sekolah rakyat di Jalan Keramat 4. Pada tanggal 1 Agustus 1942, kursus tersebut beralih fungsi menjadi Sekolah Rakyat Partikelir Mayumi yang artinya anak panah. Pada tanggal 1 November 1942, sekolah tersebut dipindahkan ke Jalan Cikini Raya 76 dengan jumlah murid 200 orang. Dengan akte notaris M.R. Suwandi, akhirnya Badan Wakaf Mayumi berganti nama menjadi Yayasan Perguruan Cikini. Percik berkembang dan terus berkembang. Melalui gagasan yang cemerlang dari Bapak Sumaji dan Bapak Muhammad Amin, didirikanlah kelas percontohan SMP Perguruan Cikini di bawah pohon sawo. Masyarakat pun menyebutnya dengan sebutan kelas di bawah pohon sawo. Pada 15 Agustus 1956, SMP 1 Perguruan Cikini diresmikan. 1 tahun kemudian, 15 Agustus 1957, SMP 2 Perguruan Cikini Sore dibuka kembali. Pada saat itu terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno selaku orang tua murid yang sedang menghadiri bazar sekolah yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Sejak diadakannya akreditasi tahun 1985 melalui Badan Akreditasi Nasional, SMP Perguruan Cikini selalu menyandang predikat A, amat baik hingga sekarang. Dan di bawah pimpinan Ibu Nuni Pujiastuti, SMP Perguruan Cikini berkembang pesat ke arah kemajuan. SMP Perguruan Cikini Innocred School adalah sekolah yang di dalam proses belajar mengajarnya lebih mengedepankan sisi inovasi dan kreasi dalam upaya menciptakan situasi belajar yang menarik dan lebih berkualitas. Target SMP Perguruan Cikini Innocred School adalah terbentuknya sikap dan mental siswa yang kreatif, inovatif, cerdas, spontan dan kritis, namun siswa tetap sopan. Tenaga pendidik di SMP Perguruan Cikini berjumlah 24 orang dengan kualifikasi sarjana di bidangnya. Visi kami menjadikan sekolah bermartabat yang berwawasan masa depan berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Misi kami mewujudkan pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun, membudayakan disiplin dalam meraih prestasi akademik khususnya perolehan nilai ujian nasional, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, memfasilitasi peserta didik dalam berbagai kegiatan lomba di bidang akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh pihak eksternal sekolah.
melengkapi sarana pembelajaran yang diperlukan, meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan. Profil lulusan kami memiliki kompetensi dalam agama yang telah ditentukan: Islam, hafal dan menghafalkan juz amma; Nasrani, doa Bapak kami, pengakuan iman rasuli, 10 perintah Allah, dan sebagainya. Pencapaian tingkat kelulusan 100%. Komponen input yang minim nilainya bisa dijadikan berkualitas sehingga outputnya bisa dilihat adanya peningkatan 2 angka. Memiliki pengalaman membuat karya tulis ilmiah, memiliki keterlibatan dalam kegiatan sosial, percik dedication minimal 20 jam, memiliki pengalaman dalam suatu pagelaran. Prestasi akademik SMP Perguruan Cikini. Pencapaian tingkat kelulusan siswa 100%, lulusan diterima di sekolah negeri atau swasta unggulan 75-80% dari lulusan. Komponen input yang minim nilainya bisa dijadikan berkualitas sehingga outputnya bisa dilihat adanya peningkatan. Hal ini sesuai dengan data nilai yang ada sebagai berikut. Untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menantang dan menyenangkan siswa, kegiatan KBM di SMP Perguruan Cikini didukung ruangan ber-AC dan variasi multimedia di dalam kelas. Kalian timbang bendanya di neraca, kemudian tuliskan hasilnya gantian dengan temannya ya. Kalau sudah selesai, kalian tuliskan laporannya. Silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Terminal aksar ini ada beberapa sel yang disebut sel otot. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita ingin katakan. Itu. Jadi sel saraf terlalu banyak pada otak. So, today we're going to learn how to buy a food or a drink at the canteen. Okay? I need 5 people to be a seller and 4 buyers. Who wants to practice the dialogue? 5 people? SMP Perguruan Cikini sebagai institusi pendidikan juga memberikan tempat bagi tumbuh kembangnya berbagai bakat dan kreativitas siswa yang bersifat non-akademis melalui wadah ekstrakurikuler sehingga dapat menciptakan individu yang berkarakter dan mampu mengembangkan diri sesuai keminatannya. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Perguruan Cikini terdiri atas taekwondo, karawitan, tari saman, shuffle, fotografi, teater, basket, futsal. Kegiatan siswa yang menjadi unggulan di SMP Perguruan Cikini: kunjungan-kunjungan, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, LDKS kebangsaan, Live In, Cikini Education Competition,
motivasi belajar, kelas meeting, buku tahunan, MOS, study tour, baksos, kegiatan keagamaan, gerakan tadarus, Jumat Sehat. Nama saya Damayanti Mumono. Saya angkatan 72 untuk SD, 75 SMP, dan 78-79 SMA Percik. Sama seperti yang dilakukan oleh ibu saya ketika menyekolahkan saya di sini, maka saya pun menyekolahkan anak-anak saya di sini. Karena sekolah ini sudah mencetak begitu banyak generasi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia ini. Putra-putri saya pun bangga menjadi lulusan SMP Percik. Halo, saya Intan dari kelas 83. Saya Sevan dari kelas 81. Pesan-pesan sekolah Percik itu enak, teman-temannya baik, fasilitas juga bagus, gurunya juga seru, terus prestasi sekolahnya banyak. Kalau kita selesai materi ini nanti suka-suka ada nonton gitu deh. Ini kita aja nyaman, jadinya tuh nggak tegang jadi ada kebanggaan sendiri lah di sekolah Percik. Gitu deh. Perguruan Cikini Jakarta, Inno Create School.